Oke, baik, kembali lagi dengan saya Agung Juansyah yang kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan learning journal yang selanjutnya yang dibahas oleh kelompok kemarin yang beranggotakan Ratu Putihat, Ines Setiani, Muhammad Aziz Fajari, Salma Kautsar, Abdul Ajib, Sylvia Maharani, dan Silva Mimul. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi secara etimologis yaitu berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani yaitu panitestai. Artinya menampak dan sinonim kata dari kata fantasi, fanton, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Berdasarkan kata tersebut, maka berbentuk kata kerja yaitu tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia diartikan cahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Tujuan fenomenologi adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang suatu fenomena melalui pengalaman khusus manusia atas fenomena tersebut untuk dapat lebih memahami pengalaman yang berada di dunia kehidupan. Karakteristik fenomenologi: pertama, berfokus pada pengalaman subjektif. Yang kedua, deskriptif dan introspektif. Lalu yang ketiga ada reduksi fenomenologis, dan empat ada reduksi eidetik. Lalu ada 5 konstitusi makna. Yang keenam ada intensionalitas kesadaran. Yang ketujuh ada interpretatif dan holistik. Metode pengumpulan data penelitian fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, pengumpulan data umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu purposeful sampling, yaitu memilih partisipan yang memiliki pengalaman tentang fenomena yang diteliti. Lalu yang kedua, melakukan wawancara, baik wawancara terbuka maupun semi terstruktur, yang biasanya dilakukan lebih dari satu kali dan direkam untuk melengkapi atau memvalidasi data. Analisis data penelitian fenomenolog. Yang pertama, metode Colaizi 1978, membaca ulang transkrip wawancara, mengekstrak pernyataan spesifik, memformulasikan makna dari pernyataan tersebut, membuat tema dan klaster tema, mendeskripsikan fenomena secara lengkap dan memvalidasi dengan partisipan. Yang kedua, interpretatif phenomenological analysis atau IPA oleh Smith 2009, reading and reading initial nothing, developing emergent themes, searching for connection across emergent themes. Lalu moving to the next case, looking for pattern across cases. Contoh penelitian fenomenologi: pengalaman unik seseorang kepala sekolah dalam memimpin sekolah di daerah tertinggal. Penjelasannya yaitu penelitian ini mengkaji pengalaman personal seorang kepala sekolah secara mendalam dalam konteks tugasnya di daerah yang penuh keterbatasan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti menggali makna pengalaman tersebut melalui wawancara, kemudian menganalisisnya untuk menemukan esensi perjuangan, strategi adaptasi, dan nilai-nilai yang diyakini oleh kepala sekolah. Lalu contoh ini menunjukkan bagaimana pendekatan fenomenologi digunakan untuk menangkap makna dari pengalaman nyata seorang dalam konteks natural. Lalu pengertian penelitian kritis. Penelitian kritis merupakan penelitian yang memusatkan pada persoalan-persoalan yang terdapat unsur-unsur kesenjangan sosial, manipulasi dari penguasa, dan penindasan sosial yang dialami oleh masyarakat. Lalu tujuan dan ciri penelitian kritis. Tujuan dari penelitian kritis tidak semata untuk mengkaji dunia sosial, tetapi juga mengubahnya. Penelitian kritis dilakukan untuk menyibak mitos, mengungkap kebenaran yang tersembunyi, dan membantu masyarakat untuk mengubah kehidupan makna sendiri secara spesifik kelompok yang tertindas oleh kelompok dominan. Lalu ciri khas penelitian kritis itu pendekatan teori ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Teori kritis pada dasarnya adalah konstruktivisme. Penelitian kritis menggunakan pendekatan studi kasus. Lalu ada karakteristik penelitian kritis: pemberdayaan individu, menentang ketidakadilan, usaha transformatif non-politis, memihak perubahan positif atau awal tindakan politis, lebih dari sekedar pengetahuan, berbasis kesadaran diri, memperjuangkan emansipasi, memahami ideologi dalam praktek sosial. Lalu ada pengertian penelitian konstruktif.
Penelitian konstruktivis adalah sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada cara individu membangun pengetahuan dan makna melalui pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan proses refleksi yang mendalam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.